Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi syari'atihi wa wala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para mahasiswa semester pertama Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan yang mengikuti mata kuliah saya, yaitu ilmu hadis atau ulumul hadis. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu sejarah penghimpunan ilmu hadis. Sejarah penghimpunan ilmu hadis. Pada waktu Nabi Muhammad masih hidup, hadis belum dibukukan. Para sahabat menghafal hadis Nabi di luar kepala. Para sahabat takut berbuat bohong, mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Nabi. Karena kalau berbohong, sesuatu yang tidak dikatakan oleh Nabi dan dikatakan itu dari Nabi, maka balasannya adalah neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan faljaza'uhu naron. Barang siapa yang berbuat bohong padaku, maka baiknya adalah neraka. Berbeda dengan Al-Quran yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulisnya. Nah, kalau Al-Quran, Rasulullah langsung memerintahkannya. Kita lanjutkan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah selama 2 tahun dan berhasil membuat rakyatnya hidup makmur, yaitu dari tahun 99 sampai 101 Hijriah. Walaupun hanya 2 tahun, tapi rakyatnya menjadi makmur. Inilah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan ada yang menjuluki beliau adalah Khalifah yang kelima karena keadilannya. Beliau mulai memerintahkan wakil-wakilnya di daerah seperti Madinah dan lain sebagainya, supaya mereka berusaha mengumpulkan hadis dalam satu buku. Beliau khawatir bila mana orang-orang yang hafal hadis meninggal dunia, maka akan hilang pula hadis dari masyarakat. Imam Az-Zuhri yang wafat pada tahun 127 Hijriah, ialah yang mula-mula membuka hadis atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Imam Az-Zuhri ialah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Ini nama lengkapnya. Abu Bakar, alam kunyahnya, nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Kita lanjutkan. Ulama hadis abad kedua Hijriah. Kalau kita bicara abad kedua Hijriah, berarti dari tahun 100 sampai 200. Imam Malik bin Anas wafat 179 Hijriah, salah seorang dari 4 imam madhab yang masyhur menyusun buku hadis yang dianggap terbaik dan masyhur, yaitu kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta inilah kitab hadis yang ditulis Imam Malik bin Anas. Kitab Muwatta. Al-Muwatta inilah kitab hadis yang telah diberi bab tertentu. Ada bab-babnya. Kemudian Al-Muwatta inilah yang hingga kini dianggap kitab hadis yang tertua yang terkenal hingga kini. Bahkan sampai sekarang masih ada, mudah kita temukan. Inilah kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang tertua. Hanya saja dalam Al-Muwatta masih bercampur antara yang sahih dan yang tidak sahih. Untuk selanjutnya, abad ketiga Hijriah.
Dalam abad 3 Hijriah, berarti dari tahun 200 sampai 300, kitab hadis yang dianggap paling sahih adalah kitab Sahih Al-Bukhari, karya Imam Al-Bukhari, wafat 251 Hijriah. Imam Bukhari nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Abu Abdillah ini alam kunyahnya, nama aslinya berarti Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini alam nasabnya. Kemudian setelah itu adalah kitab Sahih Muslim, karya Imam Muslim yang wafat pada tahun 261 Hijriah. Ini kitab Sahih yang kedua setelah Sahih Bukhari, yaitu Sahih Muslim. Imam Muslim nama lengkap beliau adalah Abdul Hasan Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qusairi. Abdul Hasan ini alam kunyahnya, nama aslinya berarti Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Qusairi. Kita lanjutkan. Ulama ahli hadis selain Bukhari, Muslim, dan Imam Malik yang menghimpun kitab hadis, misalnya ada Abu Dawud yang wafat tahun 275 Hijriah. Ia menulis kitab diberi nama Sunan Abu Dawud. Kemudian Imam Tirmidzi wafat tahun 279 Hijriah. Sunan Tirmidzi. Kemudian Ibnu Majah yang wafat tahun 273, Sunan Ibnu Majah. Kemudian Imam Ahmad yang wafat tahun 241 Hijriah. Ini muridnya Imam Syafi'i. Diberi nama Musnad Imam Ahmad. Kemudian Nasai, yang kitab Sunan An-Nasai, wafat tahun 303 Hijriah. Ibnu Hibban 354 Hijriah, Ibnu Huzaimah, Imam Tabrani, Hakim, dan Al-Asbihani yang wafat tahun 430 Hijriah. Ini ulama-ulama yang lain selain Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam Malik. Sejarah penghimpunan ilmu hadis lanjutnya, abad keempat dan seterusnya, sudah tidak ada lagi ahli hadis yang menghimpun hadis atau usahanya sendiri. Jadi sudah tidak ada lagi ahli hadis yang menghimpun hadis atas usahanya sendiri seperti Imam Bukhari dan Muslim. Tinggal 1-2 orang saja. Kebanyakan hanya mengutip dari kitab-kitab hadis para imam terdahulu dalam berbagai bab. Misalnya Imam Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Ini berarti abad 7 Hijriah, Imam Nawawi menyusun hadis Riyadhus Shalihin. Ada pula yang mensarahi, yakni membuat sarah keterangan dan penjelasan terhadap hadis imam-imam terdahulu. Misalnya lagi Fathul Bari, sarah hadis Sahih Bukhari. Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini juga memberi sarah atau memberi keterangan dari kitabnya Imam Bukhari yang bernama Sahih Bukhari. Kemudian diberi nama Fathul Bari. Untuk selanjutnya ada tugas yang ketiga. Yang pertama, bagaimana sejarah penghimpunan hadis ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Kemudian yang kedua, mengapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan supaya mengumpulkan hadis dalam sebuah buku atau kitab. Yang ketiga, siapa tokoh pertama yang mengumpulkan hadis dalam sebuah buku dan sekaligus beliau merupakan pelopor dari ilmu hadis riwayah. Yang keempat, bagaimana sejarah penghimpunan hadis pada abad ketiga Hijriah. Yang kelima, bagaimana sejarah penghimpunan hadis pada abad keempat Hijriah. Nah, ini tugasnya ada 5 soal. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai, kemudian difoto dan dikirim ke WA saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.